Era COVID masih ada, dan berhati-hatilah karena setiap detiknya bisa menular ke semua orang. Waspadalah, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia ini tidak mudah. Namun berbagai upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang. Di negara kita, yaitu negara Indonesia, pemerintah Indonesia sudah membuat pedoman serta protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Protokol kesehatan yang ada di negara kita dikenal dengan sebutan 5M. M pertama yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun 2019, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang dikenal dengan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit saja, bukan untuk orang sehat. Tetapi orang sehat pun wajib menggunakan masker agar tidak tertular virus corona atau COVID-19. Dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka diwajibkan bagi kita untuk menggunakan masker agar penularan bisa diminimalisir. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, disarankan mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dalam sekali. Cuci tangan yang dianjurkan adalah cuci tangan 6 langkah. 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO adalah: 1. Tuang cairan handrub atau sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lambat dengan searah memutar jarum jam. 2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini berlaku di tempat umum dan fasilitas umum lainnya. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Untuk menghindari droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak yang sering bertemu orang, kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Mengurangi mobilitas. Virus corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin berpotensi untuk terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di dalam rumah. Menurut Kementerian Kesehatan,
Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Oleh karena itu, marilah kita mematuhi protokol kesehatan yang ada dan memutus rantai penyebaran virus corona ini. Selanjutnya, 3T. T yang pertama yaitu testing. Yang kedua adalah tracing. Dan yang terakhir adalah treatment. Yang pertama, testing. Testing adalah pengecekan kesehatan berupa rapid test atau swab test untuk mengetahui apakah kita terjangkit COVID-19 atau tidak. Hal ini sangat penting agar dapat dilakukan lebih lanjut. Dengan adanya testing ini, dapat mencegah potensi penularan virus corona atau COVID-19. Kedua, tracing. Tracing adalah proses pelacakan yang dilakukan petugas puskesmas pada kontak erat pasien positif COVID-19. Setelah dilakukan pelacakan, kontak erat pasien harus melakukan isolasi mandiri. Yang terakhir, treatment. Treatment adalah tindak lanjut berupa perawatan yang dilakukan kepada pasien positif COVID-19. Meski tanpa gejala, orang yang positif COVID harus melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan dari petugas puskesmas. Saatnya menuju bangsa sehat, bebas dari COVID.